Sebuah pengakuan tak terduga dari seorang pengamat internasional yang pernah meremehkan Indonesia telah mengguncang seluruh markas besar PBB. Pernyataan yang mengejutkan itu membuat seluruh ruangan terdiam, memicu kemarahan dan ketidakpercayaan dari negara-negara adidaya. Namun, di balik semua itu, tersembunyi sebuah kebenaran yang akan mengubah cara kita memandang tatanan dunia selamanya. Seorang pengamat internasional yang pernah memandang rendah Indonesia telah membuat sebuah pengakuan yang mengejutkan. Sebuah kalimat yang menggemparkan telah membuat seluruh markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa gempar. Indonesia bukan lagi sekadar negara Asia. Ini adalah kesimpulan yang disampaikan oleh seorang manajer senior PBB dengan pengalaman 30 tahun yang dikenal dengan rasionalitasnya yang mutlak. Ruang rapat seketika membeku. Perwakilan dari Tiongkok dan Jepang berdiri dengan marah. Ini adalah pernyataan yang arogan, mengabaikan peta dan sejarah. Mengapa harus Indonesia? Bukankah kontribusi Jepang tidak lebih besar? Namun, ketika manajer senior itu baru saja membuka halaman pertama dari laporan yang berjudul Hegemoni Masa Depan, delegasi dari 193 negara terdiam dalam keheningan yang penuh keheranan. Pada akhirnya, apa yang ada di Indonesia yang telah sepenuhnya meruntuhkan klasifikasi geopolitik yang telah ada selama 70 tahun terakhir di seluruh dunia. Kebenaran yang mengejutkan ini akan terungkap sekarang. Saya Julian, seorang manajer senior di kantor PBB di Paris. Nama saya selalu dikaitkan dengan kata-kata sifat seperti dingin, hingga nyaris tanpa perasaan. Bagaimanapun, selama 30 tahun terakhir, saya telah menangani krisis yang tak terhitung jumlahnya dalam pengambilan keputusan internasional yang rumit. Tapi pagi itu, saya benar-benar hancur. Seperti biasa, saya tiba di kantor pukul 8.00 pagi, menyesap secangkir kopi espresso. Tiba-tiba, layar komputer di meja saya menampilkan pemberitahuan darurat, laporan survei pilihan lokasi penugasan staf baru. Awalnya saya tidak terlalu peduli, sampai saya membuka file itu, saya hampir menjatuhkan cangkir kopi saya. Peringkat pertama, Indonesia. Peringkat kedua, Jerman. Peringkat ketiga, Kanada. Saya tidak bisa mempercayai mata saya. Selama 30 tahun, peringkat ini tidak pernah berubah. Amerika Serikat, Swiss, Inggris, Prancis, negara-negara barat tradisional selalu mendominasi posisi teratas. Indonesia, negara kepulauan itu, justru menjadi peringkat pertama dengan suara mayoritas yang luar biasa. Saya kehilangan kendali, membuka kembali file itu 3 kali, tetapi guncangan itu belum berhenti. 10 menit kemudian, laporan darurat kedua dikirim. Kali ini, sebuah telegram rahasia dari saluran diplomatik. Hanya dengan melihat judulnya, jantung saya serasa berhenti berdetak. Pernyataan diplomatik bersama negara-negara berkembang menunjuk Indonesia sebagai mitra strategis prioritas utama. Tangan saya mulai gemetar. Saya membuka dokumen itu. Di dalamnya ada konten yang tidak bisa dipercaya. Kenya, Ethiopia, Bolivia, Bangladesh. Negara-negara berkembang yang tersebar dari Afrika, Asia, hingga Amerika Tengah dan Selatan. Semuanya serentak memutuskan untuk keluar dari kerangka kerjasama G7 dan G20 yang ada untuk beralih menempatkan kerjasama bilateral dengan Indonesia pada tingkat prioritas tertinggi negara mereka. Ini bukan sekadar retorika diplomatik. Ini adalah rencana aksi konkret, termasuk realokasi anggaran dan penyesuaian prioritas untuk proyek-proyek bersama. Saya segera menelepon Departemen Teknologi Informasi. Periksa kembali 2 laporan ini untuk saya. Periksa setiap kemungkinan kesalahan data. 30 menit kemudian, jawaban dikirim kembali, jelas dan dingin. Laporan tidak ada kesalahan. Semua data akurat 100%. Saya bersandar di kursi, menatap langit-langit. 2 fenomena independen, aliran talenta internal PBB, dan strategi diplomasi negara-negara berkembang secara bersamaan menunjuk ke satu arah. Ini sama sekali tidak mungkin kebetulan. Indonesia, apa yang sebenarnya terjadi? Saya merasa pengalaman dan pengetahuan 30 tahun saya dalam sekejap berubah menjadi kertas bekas. Bagaimana negeri yang pernah mengalami perang dan terisolasi secara diplomatis ini bisa menciptakan keajaiban ini? Pikiran saya kacau, tetapi satu hal yang pasti. Ini adalah misteri yang harus saya pecahkan. Saat itu juga, pintu kantor saya didorong dengan keras. Seorang gadis muda terengah-engah masuk, Chloe, salah satu asisten utama saya, seorang idealis berusia awal 30-an yang penuh semangat.
Biasanya dia selalu memiliki pendapat yang bertentangan dengan saya, tetapi kali ini api di matanya berbeda. Tuan, apakah Anda sudah melihatnya? Dua laporan itu? Suaranya bergetar karena kegembiraan. Saya mencoba tetap tenang. Sudah kulihat. Tapi tenanglah, Chloe. Ini sangat mungkin, hanya fenomena sesaat. Sesaat? Chloe meletakkan kedua tangannya di atas meja kerja, menatap lurus ke arah saya. Tuan, ini bukan tren. Ini adalah masa depan PBB kita. Tidak, ini adalah masa depan komunitas internasional. Saya menggelengkan kepala. Chloe, kamu terlalu emosional. Saya tahu anak muda sekarang sangat tergila-gila dengan budaya populer Indonesia, seperti nasi goreng, kopi, dan pariwisata murah. Apakah kamu benar-benar berpikir hal-hal itu dapat mengubah kebijakan luar negeri sebuah negara? Anda tidak mengerti. Suara Chloe merendah. Tahun lalu saya pergi ke Indonesia. Saya melihat harapan di sana. Bukan pertumbuhan ekonomi, bukan juga teknologi. Mereka menunjukkan jalan lain yang belum pernah dilalui umat manusia. Saya meletakkan pulpen saya, menatapnya. Jalan lain? Apa maksudmu? Tuan, Indonesia juga pernah menjadi penerima bantuan, bukan? Di masa pasca perang, mereka juga tidak punya apa-apa. Mereka tahu apa itu penderitaan. Mereka tahu apa itu keputusasaan. Karena itu, cara mereka bekerja sama dengan negara-negara berkembang benar-benar berbeda dari Barat dan Tiongkok. Mereka tidak memandang dari atas ke bawah, mereka berdialog secara setara. Saya merasa tidak setuju dengan kata-katanya. Terdengar terlalu romantis, Chloe. Hubungan internasional tidak puitis seperti itu. Pada akhirnya, semua adalah tentang kekuatan dan kepentingan. Chloe mengambil napas dalam-dalam. Suatu hari nanti Anda akan mengerti, mungkin bukan sekarang. Setelah dia pergi, saya kembali melihat laporan-laporan itu. Tetapi kata-katanya terus terngiang di kepala saya. Sebuah jalan lain. Setara, saya menggelengkan kepala. Dengan pengalaman 30 tahun saya, idealisme ini pada dasarnya tidak mungkin ada dalam kenyataan. Tapi mengapa di dalam hati saya ada kegelisahan yang samar? Mungkinkah saya benar-benar telah melewatkan sesuatu? Sore itu, sebuah dokumen rahasia bertanda stempel diplomatik sangat segera dikirim ke meja saya. Itu adalah laporan analisis rinci tentang deklarasi bersama 77 negara tersebut. Saya membuka segelnya, membaca kata demi kata. Semakin saya membaca, semakin gemetar tangan saya. Menteri Luar Negeri Kenya menyatakan, kami akan meninjau kembali kerangka kerjasama tradisional dengan negara-negara lain. Kerjasama dengan Indonesia akan menjadi prioritas utama kami. Komite Pembangunan Ethiopia mengumumkan, kami memutuskan untuk mengambil model Indonesia sebagai tolok ukur, akan menginvestasikan 30% dari anggaran nasional untuk rencana bersama dengan Indonesia. Perdana Menteri Bolivia berpidato, Indonesia adalah mitra strategis terpenting kami, lebih diutamakan daripada Amerika Serikat atau Tiongkok. Baris demi baris, dari Afrika, Asia, hingga Amerika Tengah dan Selatan, semuanya menyebut nama Indonesia. Dokumen itu juga melampirkan reaksi bingung dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dan Tiongkok. Washington telah mengadakan pertemuan darurat untuk menyusun strategi balasan. Beijing dilaporkan sedang mengevaluasi kembali secara komprehensif proyek raksasa sabuk dan jalan mereka. Ini bukan budaya populer, ini adalah pergeseran mendasar dalam tatanan internasional. Saya tiba-tiba menyadari, ini bukan lagi rahasia. Tepat pada bulan April 2024, komunike para Menteri Luar Negeri kelompok G77 mengeluarkan pernyataan bersama yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan sangat diperlukan bagi keamanan dan kemakmuran komunitas internasional. Para hadirin sekalian, perhatikan frasa sangat diperlukan. Ini bukan retorika diplomatik, ini adalah pengakuan politik. Saat itu juga, di halaman terakhir dokumen, sebuah baris yang tidak terlalu mencolok menarik perhatian saya. Itu adalah catatan wawancara tidak resmi dengan seorang diplomat Kenya. Indonesia memahami penderitaan kami, karena mereka juga pernah miskin, pernah terisolasi seperti kami. Mereka tidak mengasihani kami, mereka melihat kami sebagai mitra yang setara. Mitra yang setara. Beberapa kata ini seolah mengandung beban ribuan ton. Telepon berdering. Kantor Sekretaris Jenderal. Julian. Segera ke rapat darurat. Di ruang rapat, suasananya berat. Seluruh jajaran pimpinan tertinggi PBB hadir. Sekretaris Jenderal dengan wajah serius. Para hadirin, kita sedang menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
aliran talenta di internal PBB, pergeseran diplomasi negara-negara berkembang. Dua fenomena ini terjadi secara bersamaan. Kita harus menemukan kebenarannya. Sekretaris Jenderal menatap saya. Julian, Anda akan pergi sendiri ke Indonesia. Pecahkan misteri ini. Ini menyangkut masa depan PBB. Saya mengangguk, tidak ada pilihan lain. Saya harus pergi sendiri ke Indonesia, memecahkan dua misteri ini. Sebelum berangkat, saya harus membentuk sebuah tim. Saya memutuskan untuk secara pribadi mewawancarai para staf muda yang mengisi Indonesia sebagai pilihan nomor 1 mereka dalam laporan itu. Saya ingin mendengar langsung apa yang sebenarnya mereka lihat yang telah saya lewatkan. Yang pertama masuk adalah Mark dari Prancis. Dia lulusan Universitas Sorbonne, jurusan pembangunan internasional. Saya bertanya padanya, mengapa Indonesia, Paris, New York, Jenewa? Bukankah tempat-tempat itu lebih baik? Dia mendorong kacamatanya, menjawab dengan suara yang penuh semangat, nyaris akademis. Tuan, di universitas saya diajarkan bahwa esensi PBB adalah untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan. Tetapi melihat kondisi saat ini, tempat yang paling bisa mewujudkan nilai itu, saya rasa adalah Indonesia. Lebih spesifik, potong saya. Teknologi mereka, katanya tanpa ragu. Teknologi Indonesia tidak hanya untuk mencari uang. Mereka menggunakan AI untuk memprediksi kelaparan, menggunakan drone untuk mengangkut bantuan, menggunakan IoT untuk merawat pasien di daerah terpencil. Inilah yang sebenarnya ingin saya lakukan di PBB. Matanya bersinar. Itu adalah keyakinan murni yang sudah lama tidak saya lihat. Selanjutnya adalah Diego dari Spanyol. Saya bertanya padanya, kamu lulusan Harvard, masa depanmu cerah. Mengapa harus pergi ke Indonesia? Diego terdiam sejenak. Tuan, saya berasal dari Spanyol. Kami juga pernah hebat, tetapi kami terjebak dalam kejayaan masa lalu. Dia melihat keluar jendela. Indonesia berbeda. Mereka tidak melihat ke masa lalu, mereka hanya melihat ke masa depan. Dan mereka bersedia berbagi kesuksesan mereka. Saya telah membaca laporan tentang rencana bantuan Indonesia. Mereka benar-benar membantu negara-negara berkembang untuk berdiri, bukan memberi sedekah. Setelah wawancara selesai, saya kembali ke kantor, tenggelam dalam pikiran. Kata-kata anak-anak muda ini bukan tren atau dorongan sesaat. Mereka telah melihat sesuatu yang mendasar. Masalah kemanusiaan, nilai-nilai PBB, berbagi masa depan. Kata-kata ini berputar di kepala saya. Saya telah bekerja di PBB selama 30 tahun. Tapi sejak kapan? Sepertinya saya juga telah melupakan nilai-nilai ini dalam rapat, laporan, dan perhitungan politik yang tak berkesudahan. Untuk pertama kalinya, saya merasa sedikit malu. Pengalaman 30 tahun saya mungkin tidak sebanding dengan pemahaman anak-anak muda ini, tapi rasionalitas masih mendominasi. Saya naik pesawat ke Jakarta. 12 jam perjalanan, hati saya masih penuh keraguan. Chloe dan anak-anak muda ini, apakah mereka hanya tertipu oleh citra yang dikemas dengan apik? 12 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saya melihat keluar jendela. Saat itu juga, saya mendapat kejutan pertama. Bandara itu sama sekali berbeda dari kesan saya tentang sebuah pabrik Asia. Saya mengharapkan sebuah bandara internasional biasa, tetapi yang muncul di depan mata adalah efisiensi yang luar biasa. Baru saja turun dari pesawat, prosedur imigrasi hampir sepenuhnya otomatis. Hampir tidak perlu menunggu. Bagasi saya sudah ada di ban berjalan bahkan sebelum kami tiba di sana. Tapi yang lebih menakjubkan bukanlah efisiensi, melainkan perhatian yang sangat manusiawi di mana-mana di bandara. Ada penumpang yang tersesat. Segera ada staf darat yang mengenakan seragam batik datang membantu dengan bahasa Inggris, bahkan Prancis dan Spanyol yang fasih. Mateo, anggota tim saya dari Brasil, bergumam, sangat efisien. Tapi Singapura atau Dubai juga hampir seperti ini. Tidak, saya rasa tidak. Ini bukan hanya efisiensi. Ini adalah perpaduan sempurna antara teknologi canggih dan kehangatan manusia, seperti mengalami bandara masa depan lebih dulu. Naik mobil ke pusat kota Jakarta, saya sekali lagi dikejutkan oleh pemandangan di depan mata. Di jalan tol, arus lalu lintas teratur, sistem transportasi kota ini bahkan lebih lancar daripada Paris atau New York. Saat mobil memasuki pusat kota, saya melihat gedung-gedung pencakar langit modern. Tetapi di antara bangunan-bangunan yang sangat modern itu, terselip arsitektur kuno di kawasan kota tua, masjid-masjid bersejarah yang ramai. Apa itu di sana? Saya bertanya pada pengemudi, menunjuk ke arah Monumen Nasional. Itu Monas.
Tuan, simbol Jakarta. Bukan, maksud saya perpaduan ini. Sebuah kota modern dengan gedung-gedung pencakar langit, pusat perbelanjaan yang ramai, tetapi pada saat yang sama dikelilingi oleh ruang terbuka hijau yang begitu luas. Modern dan tradisional, perkotaan dan alam, bisa hidup berdampingan dengan begitu harmonis. Lebih kecil dari Sao Paulo, kata Matteo. Saya tidak menjawab. Ukuran tidak lagi menjadi masalah. Kota ini memiliki energi yang sangat istimewa. Tiba di hotel sudah sore. Saya berdiri di depan jendela kaca besar kamar saya, memandang pemandangan malam Jakarta. Lampu yang tak terhitung jumlahnya berkelip, jembatan layang seperti pita sutra bercahaya yang melintasi kota. Saya harus mengakui, kesan pertama saya tentang Indonesia sama sekali salah. Negeri ini jauh lebih kompleks, lebih maju dari yang saya bayangkan. Hari kedua, kami mengunjungi Badan Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia. Ini adalah Pusat Komando Bantuan Luar Negeri Indonesia. Seorang peneliti muda bernama Dewi menyambut kami. Matanya penuh semangat dan percaya diri. Tidak ada sedikit pun rasa canggung saat berhadapan dengan pejabat tinggi PBB. Selamat datang. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana teknologi Indonesia digunakan untuk menyelesaikan masalah bersama umat manusia. Dia membuka presentasinya. Sejak tahun 1990-an, ketika Indonesia masih menerima bantuan, kami telah mengirim para ahli pertanian pertama kami ke Afrika. Kami tidak hanya memberi uang atau membangun bendungan, kami mengirim para ahli untuk tinggal di sana, menghabiskan 2-3 tahun untuk mengajari mereka secara langsung cara menanam tanaman yang sesuai dengan tanah setempat. Saya mengangguk. Ini sesuai dengan dugaan saya. Bantuan pertanian tradisional. Dewi tersenyum. Tapi itu hanya masa lalu. Saat ini, kerjasama kami telah memasuki generasi berikutnya. Tepat di tahun 2024, Indonesia meluncurkan rencana kemakmuran bersama sekutu. Kami tidak lagi hanya mengajar bercocok tanam. Kami mendukung negara-negara mitra membangun pemerintahan digital, kesehatan pintar, dan bahkan berdaulat mereka sendiri. Saya tertegun. Berdaulat. Dewi, sepertinya melihat keterkejutan saya. Dia melanjutkan. Bulan lalu, Angkatan pertama insinyur dari Malawi baru saja menyelesaikan pelatihan transformasi digital dan keamanan siber di Indonesia. Para hadirin, inilah model Indonesia. Kami tidak hanya memberi ikan, kami mengajari mereka cara membuat kail berteknologi tinggi. Ruang rapat hening. Saya melihat foto-foto di layar. Anak-anak muda dari Afrika, Amerika Tengah, dan Selatan mengenakan jas lab di laboratorium-laboratorium di Indonesia, sedang belajar. Ini bukan bantuan, ini adalah pemberdayaan. Pemberdayaan dengan teknologi paling canggih dan inti di bumi. Kata-kata Chloe kembali terngiang di kepala saya. Mereka menunjukkan jalan lain. Beberapa hari kemudian, kami mendapat kesempatan istimewa. Para pejabat pembangunan dari Kenya dan Ethiopia kebetulan sedang berada di Indonesia untuk survei. Kami akan bergabung dengan mereka dalam sebuah kegiatan. Samuel, seorang pejabat senior dari Kementerian Luar Negeri Kenya, memperkenalkan kami melalui panggilan video. Selamat datang. Ini adalah pusat teknologi pertanian yang dibantu Indonesia untuk kami bangun 3 tahun lalu. Di layar, seorang petani Kenya dengan bangga memamerkan tomat hasil panennya. Berkat teknologi dari Indonesia, hasil panen saya meningkat 5 kali lipat. Anak-anak saya sekarang semua bisa sekolah. Saya bertanya pada Samuel, ini adalah pertanyaan paling krusial dalam perjalanan saya. Tuan Samuel, Kenya telah lama bekerja sama dengan AS, Inggris, dan juga Tiongkok. Apa bedanya kerjasama dengan Indonesia? Samuel terdiam beberapa detik, lalu perlahan berkata, Tuan Julian, orang Amerika memberi kami uang, sangat banyak uang, tapi mereka memandang rendah kami. Di mata mereka kami hanyalah orang miskin yang butuh bantuan. Orang Tiongkok membangunkan kami infrastruktur, jalan, pelabuhan, gedung-gedung yang sangat megah. Tapi mereka tidak pernah mendengarkan pendapat kami. Mereka membangun apa yang mereka inginkan, dan kami hanya ditinggali utang yang sangat besar. Dia berhenti sejenak, menatap lurus ke arah saya melalui layar. Tapi Indonesia berbeda. Orang Indonesia menatap lurus ke mata kami. Jantung saya berdebar kencang. Mereka berbicara dengan kami pada tingkat yang sama. Mereka bertanya kepada kami, apa yang kalian butuhkan? Apa impian kalian? Dan mereka benar-benar mendengarkan. Suara Samuel bergetar.
Yang terpenting, Indonesia sama seperti kami, pernah tidak punya apa-apa. 40-50 tahun yang lalu, mereka juga berjuang dengan kelaparan dan kemiskinan setelah perang. Karena itu, Indonesia memahami penderitaan kami. Mereka tidak melihat kami sebagai objek untuk diberi sedekah, melainkan sebagai mitra yang setara. Orang Indonesia tidak memberi kami ikan, mereka mengajari kami cara memancing, dan yang lebih penting, mereka percaya bahwa kami bisa berdiri sendiri. Kepercayaan itulah yang telah mengubah kami. Saya mengalami guncangan yang luar biasa. Inilah jawabannya. Inilah mengapa 70 negara secara bersamaan memilih Indonesia. Kata-kata Samuel seperti sambaran petir. Saya akhirnya mengerti mengapa para CEO dari Amerika dan Eropa menyebut Indonesia sebagai salah satu tempat terpenting di bumi. Ini bukan berlebihan. Faktanya, sebagian besar rantai pasokan teknologi tinggi global, chip, komponen elektronik, jantung dari AI, satelit, dan seluruh infrastruktur penting kita, semuanya memiliki partisipasi tak tergantikan dari Indonesia. Kita selalu berpikir bahwa Indonesia membutuhkan perlindungan dari Barat. Saya salah. Seluruh dunia Barat memerlukan izin Indonesia untuk memulai hari esok mereka. Malam itu, kami mengadakan pesta di hotel untuk delegasi dari Kenya dan Ethiopia. Ibu Fatima, seorang pejabat dari Ethiopia, adalah seorang wanita parubaya yang antusias. Dia mengangkat gelasnya, berterima kasih atas kehadiran kami. Tapi tepat saat investigasi kami akan berakhir, sebuah insiden terjadi. Pesta baru berjalan setengah jalan, Ibu Fatima tiba-tiba pucat pasi, mulai berkeringat dingin. Kepala saya sakit sekali. Detik berikutnya, dia kehilangan kesadaran dan pingsan. Suasana menjadi kacau. Kami segera membawanya ke rumah sakit besar terdekat. Di koridor di luar ruang gawat darurat, saya gemetar cemas. Di kepala saya hanya ada satu pikiran menakutkan. Dia akan meninggal di sini, meninggal di tanah Asia ini. Prasangka 30 tahun saya, pada saat itu kembali dengan ganas. Pasien terinfeksi penyakit tropis langka, kata dokter dengan wajah serius. Penyakit ini hampir tidak pernah terlihat di Indonesia. Kami sedang mengumpulkan tim ahli. Hati saya benar-benar dingin. Di Indonesia terkena penyakit tropis langka, dia pasti tamat. Tetapi kekhawatiran saya berlebihan. Saya lupa saya sedang berada di Indonesia. Belakangan saya baru mencari tahu. Menurut peringkat dari database Global Numbeo tahun 2025, sistem layanan kesehatan Indonesia secara konsisten berada di jajaran teratas dunia, melampaui banyak negara maju Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Jadi, apa yang terjadi pada dini hari itu? Bagi saya adalah sebuah keajaiban, tetapi bagi para dokter Indonesia, itu hanyalah pekerjaan. Hanya dalam 1 jam, rumah sakit telah mengaktifkan sistem diagnosis yang didukung AI, terhubung dengan database medis global, menganalisis puluhan ribu kasus penyakit langka serupa. Pada saat yang sama, rumah sakit segera menyelenggarakan konferensi video lintas negara. Para ahli terkemuka dari Kenya, Ethiopia, Afrika Selatan, semuanya online. Pada pukul 2 pagi waktu Indonesia. 2 jam kemudian, diagnosis keluar. Ibu Fatima terinfeksi parasit mematikan, harus segera diberi obat khusus, jika tidak nyawanya akan terancam. Masalahnya, obat ini terlalu langka. Indonesia tidak memilikinya. Saya merasa putus asa. Tetapi tim medis Indonesia tidak menyerah. Kami sudah menemukan stok terdekat ada di Singapura. Dari Singapura terbang ke sini butuh 6 jam. Terlalu lama. Saya hampir berteriak. Kepala dokter menggelengkan kepala. Kami punya cara lain. Rumah sakit telah menghubungi TNI Angkatan Udara. Sebuah pesawat angkut militer C-130 dikerahkan, terbang dengan kecepatan penuh ke Singapura. Hanya dalam 4 jam, obat itu telah tiba. Pukul 5 pagi, obat disuntikkan. Seluruh tim medis begadang semalaman, berjaga di samping Ibu Fatima. Pukul 9 pagi, kabar baik datang. Ibu Fatima sudah sadar, kondisinya stabil. Saya bergegas ke ruang perawatan. Ibu Fatima, meskipun masih lemah, tersenyum. Kepala dokter memegang tangannya dan berkata, "Anda sangat kuat, semuanya akan baik-baik saja." Ibu Fatima berkata pelan, Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya." Dokter itu menggelengkan kepala, mengatakan sebuah kalimat yang tidak akan pernah saya lupakan. "Nyonya, ini bukan keajaiban. Ini adalah prosedur standar kami. Kami berjanji tidak akan menyerah pada Anda. Anda adalah tamu berharga kami. Dan yang lebih penting,
Anda adalah teman kami. Saya berjalan keluar dari ruang perawatan. Mark dan Matteo, dua anggota tim saya, mata mereka memerah. Mereka mendekat, tidak bisa berkata-kata. Julian, kata Mark, suaranya serak. Kita benar-benar salah. Matteo menunduk. Keangkuhan kita telah membuat kita tidak melihat kebenaran. Nilai sejati Indonesia bukanlah angka, melainkan manusia, rasa kemanusiaan yang tidak pernah menyerah pada satu nyawa pun. Saya mengangguk. Kami semua telah mengerti. Kekuatan Indonesia bukanlah teknologi, bukan ekonomi, bahkan bukan posisinya dalam rantai pasokan global, melainkan hati yang tulus dan mendalam terhadap sesama manusia. Selama hari-hari pemulihan Ibu Fatima, saya sendirian di kamar hotel, merenung dalam-dalam. Di luar jendela adalah pemandangan kemakmuran Jakarta, tetapi sekarang cara saya memandang kota ini telah sama sekali berbeda. Ini bukan sekadar gedung dan jalan. Di sini tercurah keringat, air mata, harapan, dan impian rakyatnya. Saya membuka laptop, mulai menyusun kembali semua pengalaman dalam perjalanan ini. Perjalanan yang dimulai dari dua misteri. Mengapa anak-anak muda PBB ingin datang ke Indonesia? Mengapa negara-negara berkembang memilih Indonesia? Sekarang jawabannya sudah sangat jelas. Dan kedua jawaban itu menunjuk pada satu inti yang sama. Indonesia memahami penderitaan. 40-50 tahun yang lalu, mereka adalah salah satu wilayah termiskin di dunia. Mereka juga mengalami perang, juga menerima bantuan, juga diisolasi secara kejam di panggung internasional. Tetapi mereka tidak menyerah, mereka bangkit, mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dalam proses itu, mereka belajar apa itu penderitaan, betapa berharganya harapan, dan betapa besarnya kekuatan bantuan yang tulus. Karena itu, Indonesia berbeda. Ketika mereka mengembangkan teknologi, mereka memikirkan manusia, bukan keuntungan. Ketika mereka membantu negara-negara berkembang, mereka berjalan berdampingan, bukan memandang dari atas ke bawah. Ketika mereka bekerja sama, yang mereka berikan adalah ketulusan. Para staf muda PBB ingin datang ke Indonesia karena mereka melihat di sini nilai-nilai sejati PBB sedang dipraktikkan. Negara-negara berkembang memilih Indonesia karena Indonesia memahami mereka. Karena Indonesia juga telah melalui jalan itu. Karena Indonesia melihat mereka sebagai mitra yang setara, bukan sebagai objek yang menyedihkan. Saya mulai mengetik di keyboard. Ini adalah kesimpulan dalam laporan saya. Indonesia bukan lagi sekadar negara Asia. Indonesia adalah model baru bagi kerjasama kemanusiaan. Mereka telah membuktikan bahwa kerjasama yang tulus itu mungkin. Teknologi bisa penuh dengan cinta, dan mereka yang pernah menderita paling parah akan menjadi penyembuh terbaik. Saya berhenti mengetik, melihat keluar jendela. Saya harus membawa kebenaran ini kembali ke PBB, kembali ke tempat di mana saya telah mengabdi selama 30 tahun, tetapi sepertinya telah kehilangan jiwanya. 2 hari setelah kembali ke Paris, saya berdiri di ruang sidang umum markas besar PBB. Sekretaris Jenderal, dan semua manajer senior hadir. Suasananya khidmat. Saya naik ke mimbar. Para hadirin, 3 minggu yang lalu, tim investigasi kami pergi ke Indonesia dengan tujuan memecahkan 2 misteri. Pertama, mengapa talenta-talenta muda terbaik PBB lebih memilih meninggalkan New York atau Jenewa untuk pergi ke Indonesia? Kedua, mengapa 70 negara berkembang berani mengambil risiko untuk memilih Indonesia sebagai mitra strategis prioritas utama mereka? Ruang sidang hening. Saya tahu para hadirin di sini, sama seperti saya pada awalnya, penuh dengan keraguan. Sebuah negara dengan populasi hanya sekitar 280 juta, skala ekonomi peringkat belasan, pernah terisolasi secara geopolitik. Bagaimana mereka bisa melampaui Amerika, Tiongkok, dan Eropa? Jawabannya terletak pada sejarah mereka. Saya membuka slide pertama. Itu adalah foto Indonesia tahun 1960-an. Foto hitam putih, rakyat dengan pakaian sederhana, antre menerima jatah makanan. Tahun 1960-an. Ini adalah salah satu wilayah termiskin di dunia. Mereka mengalami perang, mereka hidup dari bantuan. Mereka juga pernah berada di posisi negara-negara mitra kita saat ini. Tetapi yang penting bukanlah mereka telah mengalami penderitaan. Yang penting adalah mereka tidak melupakan penderitaan itu. Saya melanjutkan dengan memutar rekaman wawancara diplomat Kenya, Samuel. Inilah perbedaannya para hadirin, kata Samuel. Orang Amerika memberi kami uang, tapi mereka memandang rendah kami. Orang Tiongkok membangunkan kami infrastruktur, tapi meninggalkan utang.
Saya menekan tombol jeda. Dan kemudian dia berkata, "Tapi Indonesia berbeda." Indonesia menatap lurus ke mata kami. Di ruang sidang mulai terdengar bisik-bisik kecil. Saya melanjutkan dengan menceritakan kisah Ibu Fatima, seorang pejabat dari Ethiopia yang pingsan di Indonesia karena penyakit tropis langka. Saya menceritakan kembali proses penyelamatan yang saya anggap sebagai keajaiban. Sistem kesehatan peringkat teratas dunia, konferensi global pukul 2 pagi, dan pesawat militer TNI Angkatan Udara yang terbang menembus malam untuk membawa obat penyelamat nyawa. Saya berkata kepada mereka, ketika saya berterima kasih kepada kepala dokter karena telah menciptakan keajaiban, dia menjawab saya seperti ini. Dia berkata, "Tidak, Tuan Julian, ini bukan keajaiban. Ini adalah prosedur standar kami. Kami tidak pernah meninggalkan teman-teman kami." Saya memandang ke seluruh ruangan, ke 193 perwakilan negara. Saya mengambil napas dalam-dalam, mengucapkan kalimat terakhir yang saya tulis dalam laporan saya. Kalimat yang sama yang telah mengguncang semua orang pada awalnya. Para hadirin, kesimpulan saya adalah, Indonesia bukan lagi sekadar negara Asia. Indonesia adalah model baru bagi kerjasama kemanusiaan yang selalu kita, PBB, kejar. Setelah saya selesai, ruang sidang pertama-tama diliputi keheningan yang mendalam. Saya bisa merasakan prasangka 30 tahun sedang runtuh. Sekretaris Jenderal berdiri. Ekspresinya bukan lagi keseriusan pagi itu, melainkan ekspresi yang sangat terinspirasi yang sudah lama tidak saya lihat. "Julian, ini adalah laporan terbaik yang pernah saya dengar dalam 30 tahun. Laporan ini akan menjadi pedoman terpenting bagi PBB dalam dekade mendatang." Kemudian, tepuk tangan membahana. Bukan tepuk tangan formalitas, melainkan tepuk tangan tulus dari seluruh hadirin. Setelah pertemuan, banyak duta besar dan pejabat tinggi negara datang untuk menjabat tangan saya. Di mata mereka tidak ada lagi keraguan, melainkan sesuatu yang saya sebut harapan. Saya menyadari laporan ini tidak hanya mengubah cara mereka memandang Indonesia, tetapi juga mengubah cara mereka memandang kerjasama internasional. Dalam tahun-tahun berikutnya, saya menyaksikan sendiri perubahan itu. Negara-negara mulai serius mempelajari model pembangunan Indonesia. UNESCO mulai mempromosikan teknologi pendidikan digital Indonesia untuk daerah-daerah terpencil. Sebuah kemitraan harapan global didirikan, berdasarkan model Indonesia, yang menekankan pada rencana kerjasama gaya baru yang setara dan memberdayakan. Dalam pidato terakhir saya sebelum pensiun, saya berdiri di mimbar PBB. Para hadirin, dalam 30 tahun karir diplomasi saya telah belajar satu hal, yang mengubah dunia bukanlah kekuasaan, melainkan empati. 6 tahun yang lalu, saya pergi ke Indonesia dengan penuh prasangka, tetapi Indonesia telah mengajari saya bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang berjalan di depan, melainkan berjalan bersama. Kekuatan sejati bukanlah memamerkan kekuatan militer atau kekayaan, melainkan berbagi harapan. Indonesia telah membuktikan kepada dunia, tidak peduli siapa Anda, apapun yang pernah Anda lalui, selama Anda memiliki hati yang paling tangguh dan tulus, Anda dapat menggerakkan dunia dan mengubah dunia. Kisah ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah era baru kerjasama global, sebuah era di mana empati lebih kuat dari kekuasaan, dan harapan yang dibagikan bersama menjadi cahaya penuntun bagi seluruh umat manusia.